Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu melalui renungan harian Toraja. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang merendahkan diri, karena Tuhan mengasihi kami. Kami boleh menyatakan syukur kepadamu, karena setiap saat Tuhan menolong kami. Setiap saat Tuhan mengasihi kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, kasihani dan tolong kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel
seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Dari bacaan kita hari ini, dari Yosua 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, diberikan satu tema, hidup dalam tuntunan Tuhan. Tuo lan pangrondongna puang matua. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dalam menjalani hidup seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Bahkan lupa bertanya dan menerima petunjuk Tuhan, sehingga kita mengalami kegagalan di luar perkiraan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat bangsa Israel tiba di sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari, dan sesudah lewat dari 3 hari mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua, para imam dan para pengatur pasukan tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Ayat 3 hingga ayatnya yang ke-4 pembacaan kita. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam, dan yang lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahuluinya, karena jalan yang hendak dilalui itu benar-benar asing dan belum pernah dilaluinya. Di akhir Yosua pasal 3 ini, dinyatakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberang sungai Yordan dengan cara yang ajaib. Hal ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya sungguh luar biasa. Bapak Ibu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan mereka adalah taat mengikuti tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Saat ini Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu hendak menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Dia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk menaati firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang menuntun kehidupan kami, menuntun kami untuk hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang akan menuntun kami untuk terus-menerus fokus pada firman-Mu dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini. Di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami, dunia ini, kami percaya bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka kami dapat hidup kuat, kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu, tuntunlah kami, berkatilah kami, berkati para pemimpin bangsa-Mu, para pemimpin jemaat-Mu, kasihani mereka semua. Berkati masyarakat-Mu, tolong kami, biarlah kami tetap taat pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas, jadikanlah firman-Mu menjadi sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.